Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, dan kami mengucapkan selamat tahun baru. Kita memasuki Amsal 26 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-28. Dan sebelum kita akan membahas Amsal 26 ini, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala pimpinan penyertaan Tuhan atas hidup kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, boleh kami belajar kembali akan PA saat ini dan membahas Amsal 26. Kiranya Tuhan menolong kami, bahkan Allah Roh Kudus yang memberikan kepekaan pengertian kepada setiap kami, sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini boleh menguatkan, menyadarkan, bahkan meyakinkan kami sekaligus memperbaharui hidup kami hari ke sehari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke-26. Dan saya bacakan buat kita sekalian. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kengkang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa memperkerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya.
Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan secara khusus di dalam Amsal, yaitu selalu berbicara mengenai hikmat dan juga berkaitan dengan kebodohan. Saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini saudara, di dalam ayat 2 pasal 26 ayat yang pertama ini saudara sampai ke 12 itu saudara, Amsal ini memberikan pelajaran tentang kebodohan orang bebal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal sering sekali berbicara tentang berkaitan dengan orang-orang bebal. Nah, di dalam bagian ini saudara, secara khusus di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, khususnya bagi orang bebal saudara, seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen. Demikianlah kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal sering berbicara tentang ketidakpantasan saudara ya. Nah, cincin emas dimoncong babi, seorang budak yang memerintah, kemewahan bagi orang bebal itu atau istri yang cerewet. Nah, ini selalu dipakai saudara ya. Nah, di dalam bagian atau ayat 1 ayat itu saudara, Amsal ini juga menyamakan seorang bebal yang menerima pujian dengan salju di musim panas dan hujan pada waktu panen. Itu satu gambaran saudara ya. Keduanya ini sebenarnya artinya apa? Tidak pantas. Demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Nah, itu yang ditegaskan di dalam bagian ayat pertama ini saudara. Khususnya di dalam Amsal 26 ini. Nah, kalau kita melihat salju di musim panas dan hujan di musim panen adalah hal yang tidak biasa saudara. Inilah cara Salomo untuk apa? Untuk menyampaikan ide tentang hal yang tidak pada tempatnya dan tidak biasa saudara. Jadi saudara, orang bebal yang menerima pujian dapat bisa mencelakakan seperti salju atau hujan yang turun bukan pada waktunya saudara ya. Lalu apa pelajaran bagi kita di dalam bagian ini saudara? Pelajaran di sini sederhana saja sebenarnya. Jangan berikan pujian pada orang bebal. Berkat yang besar juga akan kehilangan nilai ketika dianugerahkan kepada orang yang tidak pantas. Akan menjadi sia-sia. Tidak ada faedahnya. Tidak ada gunanya. Nah, itu hal yang pertama yang boleh kita melihat dalam bagian ini saudara. Bahwasanya pujian yang diberikan kepada orang bebal akan menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. Hal yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada orang bebal, di dalam ayat yang kedua dia berkatakan, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Seperti artinya apa? Di dalam bagian ayat yang kedua ini saudara, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Saudaraku, kata-kata adalah sangat berarti pada zaman Salomo saat itu ya. Jadi kata-kata ucapan itu sangat berarti pada zaman Salomo. Nah, artinya apa? Berkat atau kutuk mempunyai akibat saudara ya. Apabila orang dikutuk
tanpa alasan, maka kutuk itu sama sekali tidak akan membahayakan dia. Bagaikan, digambarkan tadi, bagaikan burung yang terbang melintas di atas kepalanya. Artinya apa saudara? Kita merasa aman bila kita tidak bersalah sebenarnya. Misalnya di dalam Alkitab kita hal-hal demikian saudara. Ini seperti kutuk-kutuk Goliat terhadap Daud saudara ya. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 43. Ya. Kutuk Goliat terhadap Daud itu tidak berarti ya saudara bagi Daud saudara. Misalnya lagi Simei kepada Daud di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 5. Atau orang-orang yang mengutuk Yeremia, misalnya contoh saudara, di dalam Yeremia pasal yang 15 ayat 10. Kutukan seperti itu tidak mempengaruhi apa-apa saudara. Tidak berarti apa-apa. Misalnya lagi, Bileam yang tamak menemukan bahwa dia tidak dapat mengutuk umat Tuhan. Ya, jadi hal-hal semacam ini saudara tidak akan berarti, tetapi bagi orang-orang bebal saudara, mereka mendapatkan hal itu. Mereka menikmati bahkan menjadi bagian bagi orang-orang bebal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan di dalam bagian ini saudara bahwa terhadap orang-orang bebal. Jadi Amsal ini masih memberikan gambaran tentang orang-orang bebal dan bagaimana menghindarkan diri kita menjadi orang bebal. Dan itu diutarakan di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima Bapak Ibu. Nah pertama saudara, sekali lagi Amsal ini masih memberikan satu gambaran tentang orang bebal dan bagaimana menghindarkan diri kita menjadi orang bebal. Di dalam ayat yang ketiga itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, hal yang pertama yang boleh kita lihat disiplin bagi orang bebal. Alkitab mencatat cemeti adalah untuk kuda, kengkang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Ayat yang ketiga hal itu. Saudara, untuk melatih kuda saudara atau keledai agar mereka boleh menjadi pelayan bagi manusia, cemeti itu dan kengkang itu harus digunakan, harus dipakai. Demikian juga pemukul diperlukan pada punggung orang bebal saudara. Bagi orang bebal saudara, berbagai bentuk kekerasan diperlukan, kalau tidak ia akan mengamuk dalam kebodohannya. Karena kebebalannya saudara, dia tidak melihat dan mengindahkan disiplin yang dimaksudkan untuk kebaikannya. Dia tidak mengindahkan hal itu. Kan bisa saudara, justru itu menjadi alat untuk amukan. Saudara, hal yang kedua saudara, Alkitab mengatakan bahwasanya jangan menjawab orang bebal. Kalau dibuat disiplin buat dia saudara, malah itu menjadi satu hal yang tidak berguna buat orang bebal atau orang yang tidak berhikmat saudara. Hal yang kedua yang diingatkan oleh Amsal di sini saudara, jangan menjawab orang bebal. Di dalam ayat yang keempat dan kelima hal itu saudara, dia mengatakan jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, ayat-ayat ini saudara merupakan suatu paradoks yang menarik dalam Amsal. Kalau saudara-saudara sekalian tidak menjawab, maka saudara tidak mempunyai resiko menjadi sama seperti orang bebal. Tetapi kalau kita menjawab, atau kita akan menghalangi orang bebal merasa dirinya pandai. Nah, ini satu paradoks saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa Amsal orang Yahudi itu juga merefleksikan kesukaran berhadapan dengan orang bebal.
Nah, seorang bebal dapat lebih banyak bertanya dalam 1 jam daripada 10 orang bijak dapat menjawab dalam 1 tahun. Atau saudara, kebodohan terbesar dari orang bebal ialah apa? Ia berpikir ia pandai. Atau saudara, ketika seorang bijak berbicara dengan orang bebal, maka ada 2 orang bebal sedang berbicara. Jadi saudara, berdiam mungkin jawaban yang paling tepat terhadap pertanyaan demikian, saudara ya, kepada orang-orang bebal. Itu sebabnya kita melihat, jika kita melihat ayat 4 menekankan metode dan respon kita untuk berdiam diri, yaitu apa? Penekanan dalam ayat yang kelima itu loh Bapak Ibu, adalah masalah dan sebab. Masalah dan sebab. Dia mengatakan, tunjukkanlah pada orang bebal di mana argumentasi yang salah yang pasti menuntunnya. Ketika kebenaran diam, pandangan yang salah kelihatan masuk akal, saudara. Nah, biasanya Tuhan Yesus sering mematahkan pertanyaan orang bebal dengan mengabaikannya dan langsung membicarakan inti persoalan atau permasalahan. Misalnya di dalam Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4. Jadi Tuhan Yesus itu tidak perlu menjawab hal itu, tetapi dia memberikan satu pernyataan supaya orang-orang bebal itu, orang-orang yang tidak mengerti itu bisa mereka pahami. Maka ketika kita menjawabnya, saudara, itu akan mencegahnya berpikir bahwa dia sangat bijak, saudara ya. Dengan demikian kita menunjukkan kepada orang bebal bahwa kesia-siaan semua yang dia pikirkan, saudara. Jadi hal-hal semacam ini perlu kita pikirkan di dalam kita menjawab tentang apa? Tentang orang-orang bebal. Di dalam ayatnya, itu sebabnya di dalam ayat yang kelima hal itu, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Sekali lagi saudara, Tuhan Yesus itu memberikan contoh konkret di dalam menghadapi orang-orang bebal ya. Kita melihat sedikit saudara di dalam Matius 16 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Matius 16. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ya. Di dalam Matius 16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Berbunyi demikian. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan meredup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman kita tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau kita melihat hal ini sebenarnya satu kisah bagaimana memberikan satu pernyataan kepada orang-orang Farisi yang hanya meminta tanda. Ya. Tuhan Yesus tidak terjebak di dalam pertanyaan-pertanyaan orang-orang bebal seperti itu. Karena mereka sudah melihat kok apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mereka sudah menyaksikan tentang karyanya. Jadi saudara, di dalam bagian ini sangat jelas untuk boleh kita renungkan hal ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan saudara. Di dalam Amsal
Amsal 26 ayatnya yang ke-6. Ya Bapak Ibu, Amsal 26 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. 6 sampai ayatnya yang ke-9. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh, seperti orang menaruh batu di umban. Demikian orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Saudaraku ini kasih Tuhan, dalam bagian ini membahas tentang hal yang harus diberikan kepada orang bebal. Orang bebal tidak pantas untuk apapun sebenarnya, ya, di dalam bagian ini. Nah, kalau kita melihat saudara, di sini Salomo menunjukkan bahwa orang bebal tidak pantas untuk apapun. Pertama saudara, pembawa pesan. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal saudara? Mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6 loh Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-6. Artinya apa saudara? Kalau kita menyuruh orang bebal untuk menyampaikan sebuah berita saudara, kita seperti mematahkan kaki sendiri, bahkan akan meminum kecelakaan. Artinya apa? Lebih baik tidak mengirim pesan sama sekali daripada harus menyuruh orang bebal. Karena itu akan mendatangkan sesuatu hal yang tidak berarti, yang tidak berguna. Artinya apa? Jasa orang bebal itu akan berbalik menjadi aib bagi orang yang memakainya atau yang menyuruhnya. Sebab orang yang akan cenderung menilai Tuhan melalui apa? Melalui hambanya itu yang akan disuruh. Wah. Karena dengan pembawa berita itu seperti itu, pasti tidak akan membawa dampak yang baik, membawa dampak yang benar. Tidak tersampaikan dengan benar. Jadi saudara, akan menjadi sia-sia. Tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Dikatakan tadi seperti kaki yang lumpuh saudara ya. Hal yang kedua saudara, dikatakan tadi, amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Di dalam ayat yang ke-7, maksudnya apa sih? Yang dimaksud di sini saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwasanya kaki yang terkulai dalam artinya apa maksud? Kedua kakinya itu tidak berdiri sama tegak atau apa namanya seolah-olah pincang gitu saudara ya. Itu gambaran saudara ya, gambaran kepada orang-orang bebal. Seperti mulutnya itu seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Bahwa kedua kakinya itu tidak bisa berdiri sama tegaknya. Jadi saudaraku, seperti hal kepincangan terlihat begitu jelas ketika ia berusaha untuk tampil gesit umpamanya. Kebodohan orang bebal itu terlihat begitu menggelikan
Ketika ia berusaha untuk menampilkan bijak, sangat jelas sekali tentang apa? Kebebalannya. Nah, itu menjadi nasihat bagi orang-orang bebal. Dia mengatakan tidak hanya saja itu, saudara, di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 itu, saudara, mengatakan bahwasanya kesia-siaan, ia tidak memahaminya dan tidak dapat menggunakannya dengan benar, seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Dia tidak menyadarinya. Dia tidak mengerti. Nah, itu gambaran-gambaran. Artinya apa? Kesia-siaan. Kalau Bapak Ibu lihat ya, pemabuk itu tidak sensitif dengan rasa sakit. Sehingga ia tidak merasakan apa-apa. Meskipun di tangannya ada duri yang membahayakan, saudara. Orang bebal juga tidak sensitif kepada hikmat. Sehingga ia tidak sadar ketika ia mengucapkan sesuatu yang bijaksana dan tidak tahu memakai hal demikian lewat ucapannya, lewat lidahnya. Kata-katanya dia tidak bisa pergunakan sedemikian rupa, saudara ya. Dia tidak peka terhadap apa yang hendak ia sampaikan. Apakah itu benar, sudah tepat waktunya. Apakah layak untuk disampaikan hal yang demikian? Orang bebal tidak mengetahui hal itu. Patutkah dia menyampaikan hal yang demikian? Jadi saudara, makanya gambaran-gambaran seperti itu, saudara, seperti pemabuk, tidak sensitif dengan rasa sakit sehingga ia tidak merasakan apa-apa meskipun, saudara, di tangannya itu loh ada duri yang membahayakan. Intinya, saudara, hikmat di mulut orang bebal tidak masuk akal dan berbahaya. Pujian kepada orang bebal seperti orang menaruh batu di umban, saudara. Demikianlah yang memberi hormat kepada orang bebal. Makanya ada seorang yang berkata itu, saudara, orang yang salah menggunakan sebuah senjata dapat mencelakakan dirinya sendiri. Demikian salah memakai kata pujian dapat mencelakakan orang bebal dan si pemberi pujian. Orang bebal tidak dapat mencapai target yang dimaksud dan membawa kekecewaan pada orang yang mempercayai orang bebal. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan hikmat oleh Tuhan, berhati-hatilah. Tentunya Tuhan memberikan kepekaan kepada kita untuk hal demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-10 dan 12, ayat 10 dan 12 ya. Siapa memperkerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ayat 12. Jika orang melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Apa maksudnya, saudara? Nah, kalau kita melihat perilaku orang-orang bebal, saudara. Nah, di dalam bagian ini masih berkaitan atau membahas tentang orang bebal secara perilaku mereka, saudara. Pertama, saudara, memperkerjakan orang bebal itu, siapa memperkerjakan orang bebal dan orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Artinya apa, saudara?
Saudaraku, berarti sebuah anak panah menusuk semua orang. Demikian orang yang memperkerjakan orang bebal dan orang berdosa. Artinya apa, saudara? Adalah salah bila kita mempercayai orang bebal. Ayat ini adalah sebagai peringatan bagi siapa, saudara? Bagi para majikan atau bagi para tuan-tuan, ya saudara, yang mempekerjakan orang bebal. Majikan yang merekrut pegawai tanpa memilih adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang, saudara. Bisa membahayakan. Kenapa, saudara? Karena memang orang bebal yang ketika dipekerjakan, saudara, digambarkan di dalam ayat yang ke-11 tadi, saudara, dikatakan seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Artinya apa, saudaraku? Indikasi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita itu, saudara, Petrus itu memakai lukisan yang sama tentang seekor anjing kembali lagi ke muntahnya di dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua ayat 22. Untuk apa? Untuk melukiskan orang murtad. Sebagaimana lukisan ini sebenarnya, saudara, untuk orang-orang bebal yang tetap dalam kebodohannya. Sekalipun sudah ditegur, sekalipun sudah diingatkan, sekalipun sudah dinasehati, mereka akan mengulangi hal yang sama. Itu sebabnya hal ini diperingatkan setiap orang-orang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai hal ini bisa mempercayai mereka, orang-orang bebal itu. Jangan sampai. Karena apa? Akan membawa kehadiran mereka itu membawa dampak yang buruk kepada orang lain. Ketika mereka dinasehati, ketika mereka diingatkan, mereka kembali melakukan hal yang sama. Saudara, memang gambaran ini, saudara, gambaran yang saudara, seolah-olah gambaran yang menjijikan, saudara, ya. Tapi itulah keberadaan orang-orang bebal. Hal yang berikutnya yang diingatkan, saudara, dinasehati dalam bagiannya, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Ayat 12. Artinya apa? Sikap sombong. Sikap sombong inilah berkali-kali kalau kita melihat dianggap sebagai dosa, saudara, ya. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, pasal 26, ayat 25, pasal 16 juga, pasal 28 ayat 21. Jadi puncak dari kehidupan orang bebal itu tentang kesombongan. Puncak. Yakni bahwa orang yang sombong adalah lebih buruk. Memang, saudara, kalau dikaitkan dengan keselamatan, memang orang bodoh mempunyai harapan lebih besar untuk diselamatkan daripada orang yang dibutakan oleh kesombongannya sendiri, saudara. Mungkin orang yang terbatas, saudara, ya, masih bisa diselamatkan ketimbang dengan orang yang sombong, orang berlagak tahu. Orang yang tidak tahu bisa diarahkan supaya menjadi tahu, saudara. Ketimbang orang yang berlagak tahu dan sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Orang sombong tidak dapat menerima orang mengatakan ia adalah seorang berdosa. Orang yang tidak mau mengakui dosanya merasa tidak membutuhkan seorang juru selamat. Makanya, saudaraku, kesombongan atau menipu diri sendiri adalah senjata setan yang paling ampuh.
Orang-orang yang merasa tidak membutuhkan keselamatan adalah orang-orang yang justru membutuhkan keselamatan. Jadi orang-orang sombong memiliki harapan yang kosong. Jadi sangat tegas sekali hal ini Amsal mengatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-12 mengatakan demikian ya, saudara ya. Pasal 26 ayat yang ke-13 sampai 16 ya. Berkata demikian ya. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Nah, kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-13 Bapak Ibu ya. Nah, saudara, di dalam bagian ini saudara, dikatakan tadi orang malas. Kalau kita melihat bagian ini kembali membicarakan tentang kemalasan. Pertama, alasan si pemalas. Ya, di dalam ayatnya yang ke-13 itu alasan si pemalas itu berkata si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, ayat 13. Kalau kita bandingkan dengan Amsal 22 ayat 13 juga tentang pemalas ya. Kalau kita melihat orang ini khawatir terhadap 2 macam singa. Singa di jalan dan singa di lorong, saudara. 2 kekhawatiran ini, saudara, merupakan alasan terlalu dibuat-buat oleh si pemalas. Untuk apa? Untuk membela dirinya sehingga tidak mau meninggalkan rumah untuk bekerja. Artinya apa yang dimaksudkan oleh Amsal di sini? Sebenarnya memang dia membuat berbagai macam alasan. Ada saja alasan untuk apa? Sehingga hal itu dia tidak lakukan, dia tidak kerjakan. Jadi saudara, itu menjadi alasan, itu menjadi dasar sehingga dia tidak melakukan. Itu sebabnya gambaran ini dipakai sehingga sering pergi ke hutan-hutan dan padang gurun pada waktu siang. Saat orang melakukan pekerjaan, mereka berada di tempat perteduhan mereka, saudara ya. Jadi sekali lagi di dalam bagian ini, orang pemalas itu membuat alasan, hanya membuat alasan untuk tidak bekerja. Cinta pada kenyamanan. Wah, saudara ya, zona nyaman. Seperti pintu berputar pada engselnya. Sudah zona nyaman. Cinta pada kenyamanannya. Demikian si pemalas di tempat tidurnya. Di dalam ayat yang ke-14. Jadi coba bayangkan saudara kalau umpamanya. Ya kadang-kadang juga saya sebagai hamba Tuhan ketika saya renungkan hal. Jangan sampai saya terjebak di dalam hal ini. Kadang-kadang zona nyaman itu. Kadang-kadang kita tidak sadari loh Bapak Ibu. Tapi bagaimanapun kita harus melawan itu. Kita harus meninggalkan hal itu. Butuh perjuangan memang. Tetapi dalam perjuangan itu jangan ragu saudara ya. Tuhan memberikan akan kekuatan kepada setiap kita. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga boleh kita keluar di zona nyaman yang kita anggap itu sesuatu baik. Padahal sesuatu yang membahayakan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama tadi
Si pemalas itu membela diri sehingga tidak mau meninggalkan rumah untuk bekerja atau membuat alasan. Alasan yang dibuat-buat. Hanya untuk apa? Untuk tidak bekerja. Dan yang kedua tadi apa saudara? Yaitu di zona nyamannya. Sudah cinta pada kenyamanannya. Itu yang digambarkan tadi seperti pintu berputar pada engselnya. Demikian si pemalas di tempat tidurnya. Sudah nyaman dia, sudah empuk. Sudah tenang saudara. Ia tidak peduli untuk beranjak dari tempat tidurnya. Malah tetap bertahan di situ saudara. Ia kekurangan ambisi. Ia kekurangan dorongan. Ia kekurangan disiplin yang diperlukan untuk apa? Bangkit dari ranjang dan pergi untuk bekerja. Makanya saudara ada satu pernyataan kenyamanan tubuh itu jika dituruti menjadi penyebab menyedihkan dari banyaknya penyakit rohani saudara. Padahal banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan lalu berlalu begitu saja. Saudaraku, hal yang terakhir di dalam ayat yang dari ayat 13 sampai 15 ini saudara, 16 hal yang ketiga saudara, dia mengatakan keengganan untuk melakukan pekerjaan. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Artinya apa? Enggan untuk melakukan pekerjaan. Gak mau untuk melakukannya. Hal ini pun juga di dalam Amsal 19 ayat 24 ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas hal itu saudara. Jadi si pemalas itu saudara enggan untuk melakukan pekerjaan. Tidak hanya saja cinta kepada kenyamanan tadi, tetapi enggan untuk melakukan beranjak dari tempatnya. Untuk melakukan pekerjaan. Namun saudara di dalam ayatnya yang ke-16 itu dengan kalau kita melihat di dalam ayat 16 dia mengatakan si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan di dalam bagian ini saudara, kalau kita melihat saudara, dengan susah payah ia sudah mau keluar dari tempat tidurnya, namun ia tidak ada bedanya seperti saat ia tetap berbaring di sana. Sebab apa? Sebab apa saja yang bisa dikerjakannya, dilakukannya dengan penuh keengganan. Gak mau ada satu kemajuan. Ya wes sudahlah. Nah itu loh Bapak Ibu. Makanya tidak heran dilanjutkan di dalam ayatnya yang ke-16 itu Bapak Ibu. Akhirnya pada endingnya itu si pemalas itu menganggap diri lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang pemalas, orang bebal itu tadi, orang ini berpikir bahwa ia begitu pandai, ya, menganggap dirinya pandai, ya, itu endingnya saudara ya. Menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya sudah baik. Pandai, tahu, sehingga ia dapat mengecoh setiap orang. Padahal sebenarnya ia tidak mengerti jawaban mereka yang bijaksana. Kau bayangkan kata-katanya seolah-olah dia mengecoh orang lain dengan alasan-alasan tadi saudara. Padahal apa saudara?
Dia tidak mengerti jawaban mereka yang bijaksana tadi, saudara ya. Yang dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Kelihatannya dia mengecoh, mengelabui orang lain, padahal ia sendiri itu adalah satu kebodohan. Mungkin dengan alasan beribu macam alasan, saudara, atau 1001 macam alasan, saudara, seolah-olah dia mengelabui orang lain. Bisa dia menutupi kelemahannya, saudara. Padahal dirinya sendiri yang sedang dikelabuinya, dirinya sendiri yang dia bohongi, saudara. Kelihatannya dia menipu, mengelabui orang lain, padahal dia sendiri yang menipu dirinya sendiri. Itu sebabnya, saudara, penilaian baiknya tentang dirinya sendiri, si pemalas ini, saudara, adalah penyebab dari kemalasannya. Ia tidak mau bersusah payah untuk mendapatkan hikmat karena ia menyangka dirinya sudah cukup berhikmat. Ini problem besar. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemalas ini penilaian baiknya tentang dirinya sendiri adalah penyebab dari kemalasannya. Ia tidak mau bersusah payah, dia tidak mau berjuang untuk mendapatkan hikmat karena ia menyangka dirinya sudah cukup berhikmat. Menganggap dirinya sudah pintar, menganggap dirinya sudah bijak, sehingga tidak ada satupun dorongan di dalam hatinya untuk apa? Untuk berjuang dalam dirinya. Karena dia sudah menganggap dirinya sudah excellent kok. Apalagi sudah menganggap dirinya sudah optimal, saudara ya. Ini menjadi perangkap bagi seseorang untuk tidak berjuang, saudara. Ini menjadi perangkap sehingga seseorang tidak lagi mau berjuang untuk melakukan lebih lagi. Jadi saudara, hal inilah yang senantiasa diperingatkan kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya. Hal yang berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam Amsal 26 ayat 17 dan 19. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dalam bagian ini berkaitan dengan pertengkaran dan kebencian, saudara. Nah, di dalam bagian ini Amsal kembali mengingatkan kita untuk tetap menjaga perkataan dan perbuatan kita sebenarnya, ya. Hal ini bisa kita melihat, saudara, tentang suka memperingatkan kita jangan sampai suka ikut campur, saudara ya. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Nah, itu gambaran dikatakan tadi. Artinya apa? Siapapun yang menangkap anjing pada telinganya tidaklah mengherankan jika anjing itu akan berbalik dan menggigitnya, saudara. Sangat bijaksana, saudara, jika membiarkan anjing itu sendirian, saudara. Demikian juga dengan orang yang lewat untuk ikut campur dalam masalah seseorang. Sangatlah bodoh dan beresiko, saudara.
Sungguh bodoh untuk ikut campur dalam masalah orang lain. Mereka akan berbalik kepada si ikut campur itu sendiri, saudara, seperti anjing yang sedang marah tadi. Namun saudara, hanya orang bebal yang suka memasukkan dirinya ke dalam pertengkaran. Ya. Karena kita harus berhati-hati di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukan berarti kita tidak menjadi alat berkat bagi orang lain, bukan di situ maksudnya Bapak Ibu. Bukan kita tidak mau supaya kita memediasi orang, bukan. Tapi kadang-kadang ada orang itu loh saudara, yang kadang-kadang yang bukan urusannya diurusi loh saudara. Misalnya saudaraku yang kasih Tuhan, bila kita bisa berperan dalam mendamaikan orang-orang yang berselisih saudara, maka kita harus melakukannya. Meskipun dengan demikian, saudara, kita akan dimusuhi oleh kedua belah pihak. Tapi setidak-tidaknya pada saat mereka bersitegang itu, saudara ya. Tetapi saudara, menyibukkan diri dengan urusan-urusan orang lain, saudara, dan bersukaria dalam pertengkaran-pertengkaran orang lain, bukan hanya mengundang masalah ke atas diri kita, saudara, tetapi juga menjerumuskan kita ke dalam pencobaan, saudara. Maksudnya ada orang-orang yang memang sedang ribut, kita masuk di dalamnya loh saudara. Akhirnya apa? Tidak hanya saja kita, tetapi kita terjerumus di dalamnya. Kita ke bawah-bawah saudara. Tidak hanya saja ke bawah-bawah saudara. Diri kita sendiri bisa terperangkap di dalam. Pernah menemukan orang-orang demikian saudara? Yang menyibukkan diri dengan urusan orang lain dan bersukaria dalam pertengkaran-pertengkaran orang lain, saudara? Pernah menemukan? Nah, misalnya gosip-gosip itu loh, saudara. Nah, saudara, hal yang kedua, saudara, yang pertama tadi katakan jangan suka ikut campur dalam pertengkaran-pertengkaran, saudara. Seolah-olah, wah, jangan sampai, saudara ya. Kalaupun kita menjadi mediasi atau mediator, memediasi orang, saudara, masalah. Kalau memang hal itu dibutuhkan, saudara. Tapi kadang-kadang ada yang satu ini yang dimaksud di sini. Kadang-kadang mau tahu aja, saudara ya, mau tahu. Mau ikut campur aja, saudara ya. Padahal enggak perlu sebenarnya. Hal yang kedua tentang berbicara di sini saudara tentang kedengkian. Di dalam ayat 18 sampai 19a itu sebenarnya seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya. Artinya apa sih sebenarnya yang dimaksud? Yaitu tentang kedengkian. Di sini kita melihat saudara figur yang mengejutkan, orang gila, betapa jahatnya orang yang memperdaya sesamanya. Betapa besarnya penderitaan yang bisa mereka timbulkan dengan segala tipu daya mereka itu saudara. Penipuan dan kebohongan membakar seperti panah api, membunuh, bahkan apa saudara? Bahkan dari kejauhan seperti panah loh saudara. Itu yang ditimbulkan oleh mereka. Bahkan lebih celakanya saudara dikatakan di dalam ayat 19b itu. Dan lihatlah betapa sepelenya alasan yang biasa diberikan orang untuk kejahatan yang mereka perbuat. Bahwa mereka hanya bercanda. Aku hanya bersenda gurau saudara. Pengolok-olok di sini saudara adalah seorang yang tidak sensitif dan kurang bermoral. Kebenaran terlalu berharga untuk dijual sebagai bahan lelucon, saudara. Demikian juga dengan nama baik sesama kita. Kebenaran itu seolah-olah dibuat gurauan, dibuat apa namanya itu loh, saudara.
disepelekan, seolah-olah dibuat remeh, Bapak Ibu. Mereka tidak sensitif terhadap sesuatu kebenaran. Tidak ada satupun kepekaan terhadap kebenaran itu. Mereka abaikan. Mereka buat lelucon. Dibuat gurauan. Makanya ada seorang, memang tidak salah berhumor Bapak Ibu ya, jangan disalahpahami ya. Tidaklah salah untuk bergurau satu dengan yang lain ya. Memang ada seorang yang mengatakan bahwa humor adalah sebuah pemberian Tuhan yang dapat memberikan sukacita. Tetapi humor dapat disalahgunakan. Humor yang sehat tidak mentertawakan kesusahan orang lain. Bayangkan ya saudara, orang lain yang sedang menderita dibuat gurauan saudara. Satu kebenaran dibuat gurauan sehingga tidak, seolah-olah tidak memiliki suatu nilai saudara. Lah orang yang bebal, orang yang tidak berhikmat, orang yang pemalas tadi, mana tahu mereka tentang untuk membedakan hal itu. Mereka tidak tahu. Mereka tidak mengerti untuk hal itu. Mereka tidak tahu kapan mereka harus menyampaikan sesuatu. Kapan waktunya. Dan kapan mereka harus diam. Mereka tidak mengerti. Perkataan bohong yang diutarakan dalam canda tawa mereka dapat menyebarkan tentang apa? Dalam satu kebencian. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berhati-hatilah di dalam perkataan kita ya. Jagalah perkataan kita. Jagalah ucapan kita. Jangan kita berbuat dosa dalam perkataan ataupun gurauan kita. Karena hal itu sama saja dengan menembakkan panah dan maut kepada diri kita sendiri. Saudara. Jangan sampai gurauan kita itu atau canda kita itu melukai hatinya orang. Saudara. Jangan sampai juga kita menggosipkan tentang orang lain. Ya, itu hal-hal semacam itu, saudara. Sehingga menimbulkan sesuatu hal yang tidak berguna, bermanfaat. Hal ini dilanjutkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22 yang berbunyi demikian. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal melanjutkan perkataannya tentang apa saudara? Yaitu bisa terjadi satu pertengkaran dan juga di sini berkaitan dengan gosip. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian ini masih membahas seputar masalah pertengkaran. Gosip adalah orang yang berbicara jahat, yang dapat menambahkan 2 dengan 2 menjadi 5 atau 5 menjadi 10 saudara. Sesuatu yang masuk ke telinga dan keluar dari mulut dibesar-besarkan saudara ya. Makanya digambarkan tadi di dalam ayatnya yang ke-20 itu loh saudara. Bila kayu habis padamlah api. Bila pemfitnah tak ada redalah pertengkaran.
Kalau kita melihat saudara, perbandingan api tanpa kayu dan sebuah pertengkaran tanpa gosip adalah sebuah apa saudara? Pelajaran yang jelas bukan? Gak mungkin saudara ya. Artinya apa? Pertengkaran dan gosip itu ya saling bertalian Bapak Ibu ya. Dari gosip ini muncullah pertengkaran saudara. Itu temannya, sahabatnya itu saudara. Itu sebabnya hati-hatilah di dalam kehidupan ini. Di dalam ucapan kita, perkataan kita. Itu sebabnya diberikan satu gambaran. Bila kayu habis padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Artinya apa? Ini satu yang bertalian saudara ya. Yang satu berhubungan, yaitu antara gosip pasti akan muncul pertengkaran. Kalau hilang gosip ya pasti nggak muncul lah pertengkaran saudara. Jadi sangat jelas di sini yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Api akan padam jika kayu habis. Maka pertengkaran pun akan terhindar jika orang menghindari gosip dan fitnah. Itu jelas kok. Alkitab mencatat, bahkan bukan hanya mencatat, mengingatkan kita, menegur kita, menasehatkan kita. Supaya hal ini jangan sampai terjadi di tengah-tengah komunitas kita. Misalnya bukan hanya di tengah-tengah komunitas kita sebagai orang-orang Kristen. Di tengah-tengah pekerjaan loh saudara. Bahkan dimanapun kita berada. Jauhkanlah dari ucapan, bahkan jauhkanlah diri kita dari hal-hal semacam ini. Pasti akan menimbulkan apa? Pertengkaran. Perselisihan akan muncul di sana. Bahkan digambarkan tadi di sini gosip adalah seperti minyak bagi pertengkaran. Minyak. Nah, kayak bensin itu saudara. Kalau umpamanya mungkin orang cerita misalnya, anugerah itu loh, kemarin aku menyaksikan duduk bersama dengan perempuan. Dan perempuan itu, wah, itu kita tidak tahu loh. Mereka berboncengan, padahal enggak saudara ya. Mungkin yang berboncengan dengan saya, mungkin adik saya saudara misalnya. Kita tahu apa? Sudah sama dengan Pak Pendeta Anugerah loh saudara. Melebar pada seluruh jemaat saudara ya. Wah pasti udah selingkuh, tambahin sudah. Ono bumbu-bumbunya sudah. Mereka tidak tahu kalau umpamanya yang berboncengan dengan saya di sepeda motor misalnya. Atau mungkin bareng di mobil, itu adik perempuan saya saudara. Tapi apa saudara? Ketika orang yang melihat saudara, lalu hanya motong itu melihat sekenap, lalu menggosipkan saudara. Ono Pak Anugerah, bareng berdua di mobil saudara. Ada wanita cantik. Nah, sudah digosipkan satu. Jangan ceritain ya. Setelah diceritain yang satu baru diceritain. Jangan diceritain lah. Yang satu cerita lagi sudah. Lalu dia ingatkan lagi sama yang satu. Jangan diceritain. Semua orang mendengar. Padahal sesungguhnya siapa yang bareng sama saya di mobil atau berboncengan di sepeda motor? Adik kandung saya perempuan lagi. Bahaya saudara ya. Akhirnya apa? Mungkin saya pergi ke tempat yang lain, ke gereja yang lain. Itu loh pendeta Anugerah itu loh. Selingkuh itu orang itu. Nah. Bahaya enggak saudara? Bahaya. Ya gosip. Digambarkan tadi seperti minyak. Hal yang kedua tadi dikatakan seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk apa? Panasnya perbantahan. Ayat 21. Pertengkaran itu seperti api dikatakan. Orang yang suka mencari persoalan atau suka bertengkar sesungguhnya apa? Mengobarkan pertengkaran. Kalau itu artinya itu membakar sebenarnya. Suka membesar-besarkan.
Mestinya yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Enggak. Zaman sekarang ini saudara, yang kecil bisa besar. Bisa dibayangkan hal itu saudara, kalau umpamanya terjadi dalam gereja Tuhan. Makanya banyak gereja Tuhan itu pecah gara-gara gosip Bapak Ibu. Gara-gara ikut campur hal-hal yang seharusnya tidak dia urusi. Banyak rumah tangga karena apa? Ya gara-gara apa ini? Gara masalah gosip. Berantakan, saudara. Hati-hati saudara. Hal ini. Mengapa banyak orang yang undur? Oleh karena masalah gosip. Hal-hal yang seharusnya kita tidak mau ikut campur di dalamnya. Tapi kita kadang-kadang mau tahu. Yang seharusnya bukan menjadi bagian yang harus kita urus. Tapi kita urus. Bukan berarti kita tidak mau tentang orang lain. Kalau umpamanya hal itu hal yang baik Bapak Ibu ya. Hal yang baik pun kita harus bijak di dalamnya. Hal yang benar pun Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Kita harus bijak di dalamnya. Sekalipun hal yang baik saudara yang kita lakukan harus bijak di dalamnya. Alkitab mengajarkan demikian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti tadi pertengkaran itu seperti api. Orang yang suka mencari persoalan atau suka bertengkar sesungguhnya apa? Membakar, mengobarkan pertengkaran. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati ayat 22. Amsal juga 18 ayat 8 itu kita beberapa waktu yang lalu sudah pelajari. Artinya apa? Kata ini menggambarkan potongan-potongan gosip sedap yang dilahap dengan nafsu saudara. Tidak heran saudara, ada seorang yang mengatakan itu saudara, meskipun gosip adalah jahat saudara dan kejam, tetapi sedap-sedapannya seringkali tidak dapat ditolak saudara. Ya, itu sebabnya kita sebagai orang-orang yang anak-anak Tuhan berhati-hati, berjaga-jaga untuk hal ini saudara. Artinya apa? Si pemfitnah yang bermulut manis berpura-pura tersentuh dengan kegagalan dari temannya. Tetapi secara diam-diam dia bangga. Pernah menyaksikan hal ini saudara? Mereka juga dapat melukai nama baik orang yang dibicarakan dengan dusta saudara. Jadi saudara, seorang pemfitnah itu yang bermulut manis, berpura-pura seolah-olah tersentuh dengan kegagalan dari temannya, saudara ya. Seolah-olah, saudara. Oh iya ya, misalnya mungkin temannya cerita, saudara. Seolah-olah dia, saudara. Bersimpati seolah-olah dalam tanda kutip. Seolah-olah bersimpati dan empati. Padahal saudara, dalam hatinya itulah orang-orang pemfitnah itu saudara. Orang-orang bebal, orang-orang yang jahat itu, saudara. Dalam hatinya dia syukuri, rasain dulu dalam hati mereka saudara. Bahkan dia merasa bangga, ya baguslah. Itu saudara. Jadi secara diam-diam si pemfitnah itu dia bangga saudara. Mereka juga dapat melukai nama baik orang yang dibicarakan dengan dustanya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, apa aplikasinya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Janganlah kita menjadi pemfitnah atau tukang gosip.
Dan janganlah kita memberi telinga kepada para pefitnah, sebab mereka akan memberikan bahan bakar untuk menyalakan api pertengkaran. Kalau demikian, apa yang menjadi panggilan kita? Panggilan kita jadilah orang-orang yang membawa damai dan sukacita. Itu panggilan kita. Membawa kabar sukacita, membawa damai, bukan kalau umpamanya ono api sedikit, malah justru kita memberikan minyak, saudara ya, sehingga tambah gede, saudara. Bukan, tetapi kehadiran kita membawa damai, membawa sukacita, itu menjadi panggilan kita. Ayat 23 sampai ayat 25, saudara ya. Di dalam ayat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyampaikan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Saya bacakan buat kita Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Di dalam ayat 23 sampai ayatnya yang sampai 25 berkata demikian, saudara ya. Amsal pasalnya yang ke-26 ayat 23 sampai ayatnya ke-26 berbunyi demikian. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Ayat 25. Kalau ia meramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, bagian ini masih terus membicarakan berbagai pertengkaran dengan berbagai jenisnya. Benarlah apa yang dikatakan bahwa yang diucapkan mulut meluap dari hati, ya. Sentralnya itu sebenarnya hati manusia. Matius pasal 12 ayat 34. Di mana hampir semua, saudara, kejahatan berasal dari apa? Dari hati manusia. Hati manusia, apa yang ada di dalam hati akan keluar melalui ucapannya, perkataannya. Nah, kita bisa melihat pertama hal ini, saudara, yaitu tentang apa? Tipuan. Di dalam ayat 23 tadi mengatakan seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Kita melihat tipuan di dalam hati seseorang ini, saudara ya. Seseorang yang pengfitnah, seorang yang bebal tadi, ya. Di dalam hati mereka itu tipuan. Digambarkan tadi seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Artinya apa, saudara? Dengan segala tipu dayanya ia berhasil meracuni saudara, orang melalui apa? Melalui perkataan manisnya dan ramah sehingga korban terperdaya. Tidak semua ya Bapak Ibu ya, jangan disalahpahami saudara ya. Seseorang ada yang ramah dan memang dia ramah untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Ada orang-orang yang menyampaikan sesuatu dengan indahnya. Tetapi di sini saudara, seorang ini saudara, dia memakai kata-katanya seolah-olah indah sekali, tetapi penuh dengan kepalsuan, penuh dengan tipu daya. Hal-hal yang seolah-olah manis sekali, seolah-olah baik. Tetapi saudara, sehingga orang-orang ini saudara terperdaya dengan kata-kata yang manisnya. Orang-orang yang mendengar itu seolah-olah terperdaya mereka dengan kata-kata yang begitu ramahnya. Padahal semuanya itu penuh dengan kepalsuan, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan tipu daya.
Memang orang munafik, saudara, kelihatan halus, sopan, pandai. Tetapi ini semua menyembunyikan isi yang sama sekali lain. Itu orang munafik. Orang munafik ini akan sangat berbahaya sekali dalam segala hal. Bukan berarti kita tidak boleh berkata yang manis. Memang kita harus berkata manis. Dan juga kita berkata yang baik, saudara ya. Tetapi pribadi ini, saudara, pribadi yang munafik. Apa yang ada di dalam hati mereka berbeda dengan ucapan mereka. Hati mereka begitu jahat, tetapi ucapan mereka kelihatan indah dan manis sekali. Dan sulit kadang-kadang kita membedakan, saudara. Sehingga tidak heran, saudara, banyak orang yang terperdaya, terbelenggu dengan kata-kata mereka. Seolah-olah mereka terhipnotis dengan kata-kata mereka, loh, saudara. Bukan berarti kita nggak boleh baik, saudara, baik, harus baik. Bahkan melakukan hal yang paling baik. Tetapi biarlah hal yang baik yang kita kerjakan, lakukan itu. Lahir dari hati kita dan juga keluar dari perkataan kita yang manis. Hati yang baik, tulus dan murni itu akan juga keluar perkataan-perkataan yang baik pula. Jangan hati yang jahat, tetapi saudara beda dengan perkataan, saudara. Jadi pertama itu tipuan di dalam hati mereka, ya. Penuh dengan kepalsuan. Penuh dengan kepura-puraan. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-24 mengatakan hal demikian, ya Bapak Ibu ya. Berpura-pura berarti apa? Mengatakan apa yang asing dari pikirannya. Dia memiliki kebencian dalam hatinya, tetapi dia berpura-pura dalam perasaannya. Di dalam Alkitab ada contoh demikian. Misalnya, Kain berpura-pura saat dia berbicara dengan Habil, tetapi dia telah membunuh di dalam pikiran. Saul seolah-olah menghormati Daud, tetapi dia hanya berpura-pura sementara ingin membunuhnya. Contoh yang lain siapa lagi di dalam Alkitab? Ada. Misalnya Yoab yang bertanya kepada Amasa, engkau baik-baik saudaraku? Nah, perkataannya saudara di dalam 2 Samuel ayat 20 pasal 20 ayat 9. Supaya apa dia bertanya? Agar kebenciannya tidak dicurigai dan diwaspadai. Dan supaya ia mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk apa? Menjalankan tujuannya. Wah, ini sangat berbahaya sekali, saudara. Jadi akan selalu ada, tetapi dalam hati si pura-pura, saudara, berpura-pura. Yang ketiga, saudara, di dalam hati orang-orang ini, saudara, hati manusia tadi yang baik orang-orang bebal ini tidak hanya saja kepura-puraan, saudara ya, tetapi juga kejahatan. Yang di dalam bagian yang baru kita baca tadi ya saudara. Di dalam ayatnya yang 24 dan 25. Ayat 25 itu, kalau ia ramah janganlah percaya padanya karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Artinya apa? Kejahatan sebenarnya. Kalau ia ramah janganlah percaya padanya karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Selalu punya keinginan untuk menjahati orang lain. Dia merancang sedemikian rupa supaya orang lain bisa jatuh. Niat jahat.
Artinya apa saudara? Berhati-hatilah terhadap orang-orang munafik yang membungkus kebusukan hatinya dengan perkataan yang manis dan indah. Karena ia dapat memperdayakan dan menghancurkan kehidupan kita tanpa kita sadari, saudara. Berhati-hatilah yang membungkus sesuatu tentang hal-hal rohani, saudara. Yang seharusnya bukan rohani, saudara, tapi rohana, saudara. Saya tidak sedang mengatakan bahwa salah hal-hal yang rohani. Justru itu kita harus bangun hal-hal rohani di dalam hidup kita. Tapi memang ada orang-orang yang munafik, saudara. Memperalat hal itu, saudara. Menggunakan hal itu. Untuk mencelakakan kita, bahkan menjauhkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Bukan lagi kita sesuai dengan tema kita, tema besar kita itu berakar dalam Tuhan. Tetapi justru apa, saudara? Seolah-olah rohani hal ini, saudara, tahu sesungguhnya apa? Jauh dari Tuhan. Ya, jadi kita berhati-hatilah kepada orang-orang munafik yang apa, saudara? Yang memang di dalam hati mereka itu penuh dengan tipuan, kepura-puraan. Habis itu, saudara, yaitu tentang apa, saudara? Tentang kejahatan di dalam hati mereka. Ayat 26 sampai ayat yang ke-28 yang terakhir, saudara. 26 sampai ayat yang ke-28 berkata demikian. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Saudara, di dalam hati manusia yang munafik tadi, bagian ini sekali lagi melanjutkan perbicaraan tentang pertengkaran dan hati manusia, saudara. Artinya apa? Di dalam ayat 26 ini, saudara, sampai ayat 28, hal yang pertama bisa kita lihat, kehilangan reputasi. Walaupun kebenciannya diselubungi, saudara, tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Artinya apa? Walaupun penipuan ini bisa dijalankan dengan berhasil untuk sementara waktu, saudara. Namun apa? Pada akhirnya akan ketahuan juga. Makanya ada satu pernyataan itu, saudara. Kejahatan itu mungkin begitu cepatnya, saudara. Tetapi setiap akan nampak akan satu tentang kebenaran. Kebenaran itu akan tetap nyata. Walaupun dia cepat, secepat kilat, saudara, kejahatan itu. Tetapi kebenaran itu akan tetap muncul, saudara. Walaupun seolah-olah tipu muslihat itu, kejahatan itu begitu cepat, seolah-olah dia memanipulasi. Tetapi pada akhirnya pun juga akan nyata, akan ketahuan. Makanya kebohongan itu, saudara, makanya satu ada pernyataan itu, saudara. Sekalipun kamu bungkus sedemikian rupa tentang kebusukan, pasti akan baunya akan kecium, Bapak Ibu, ya. Demikian juga tentang apa? Kejahatan atau kebencian. Ya. Walaupun kebencian diselubungi tipu daya, kejahatan akan nyata. Ya. Walaupun penipuan ini bisa dijalankan dengan berhasil untuk sementara waktu, namun pada akhirnya akan ketahuan juga. Kebencian yang telah berusaha diselubungi ini pun akan nyata dalam apa? Kumpulan orang benar, ya. Makanya tadi dikatakan di tengah-tengah jemaah atau jemaah Tuhan, jemaat. Ya, kebencian yang berusaha ditutupi, seolah-olah dibungkus dengan rapinya, tapi akan nyata dalam perkumpulan orang-orang benar. Waktunya akan datang ketika topeng tipu daya akan dibuka dan setiap kegelapan akan dibawa pada terang, saudara, ya. Makanya, saudara, suara dari Habel masih terdengar bagi keadilan. Atau arti apa? Mungkin kamu bisa berusaha untuk menutupinya, mengemasnya, pasti akan juga akan nampak. Ya.
Kegelapan itu ketika terang pasti akan meneranginya, saudara. Enggak mungkin kehadiran terang itu akan disingkapkan. Pasti akan diterangi, saudara. Kegelapan itu akan hilang. Maka saudara, di dalam bagian ini saudara, di dalam ayat yang berikutnya, khususnya ayat 27, dia mengatakan siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Saudara, pembalasan yang adil pasti akan menerima konsekuensinya, ya. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpanya. Artinya apa, saudara? Kekerasan apapun yang mereka lakukan akan berbalik menimpa kepala mereka sendiri. Mereka akan jatuh ke dalam lubang yang mereka gali, dan batu yang mereka gulingkan akan kembali menimpa mereka. Jadi saudara, gambaran kedua ini mirip dengan Sisyphus, ya saudara, raja kuno dari Korintus yang menggunakan waktu yang panjang untuk apa? Untuk mendorong sebuah batu ke atas sebuah bukit. Tetapi batu itu menggelinding ke bawah sebelum mencapai puncak bukit, saudara. Satu gambaran, ada satu kisah sebenarnya, saudara. Jadi sebelum dia apa sudah langsung jatuh menimpanya, saudara. Artinya apa, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara, kejahatan yang seseorang lakukan pada akhirnya akan menimpa dirinya sendiri. Seperti apa, saudara? Seperti di dalam Alkitab kita ada contoh itu. Haman digantung pada tiang gantungan yang dipersiapkannya sendiri, saudara. Di dalam Ester pasal ke-7 kalau nggak salah ayat 10 itu, saudara, ya. Dan ending dari kehidupan orang yang munafik, orang bebal, orang yang malas ini, saudara, yaitu apa? Kehancuran, ya. Di dalam ayatnya yang terakhir 28, saudara, ya. Lidah dusta membenci korban, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Jadi lidah dusta membenci korban, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Ayat 28. Artinya apa, saudara? Ayat ini sebagai peringatan terakhir dalam kitab Amsal terhadap lidah jahat. Perkataan-perkataan orang-orang munafik, orang-orang bebal, ya. Lidah ini melukai dengan mulut manis. Tidak semua perkataan yang baik lahir dari maksud yang baik pula. Dusta menyanjung, yang secara diam-diam mengerjakan kehancuran bagi orang-orang yang disanjung. Jadi dalam dusta memfitnah, kejahatannya jelas. Dan orang bersikap sewaspada mungkin terhadap apa? Tetapi dalam dusta menyanjung, kejahatannya hampir tidak dicurigai, saudara. Oleh sebab itu, saudara, waspada terhadap lidah, dusta, dan mulut yang manis. Tidak semua, ya, kata-kata yang manis itu adalah sesuatu tipu muslihat. Tidak, saudara. Itu hanya diri seseorang yang tahu dan Tuhan. Tetapi bagaimanapun perilaku orang yang munafik akan nampak di dalam apa? Di dalam permuatannya kelak. Mungkin hari ini bisa dia berhasil, saudara, ya. Mungkin dia sukses melakukan tipu muslihat. Tetapi kelak akan nampak tentang apa? Kepalsuan, kebohongan, dan kejahatannya. Saudara, kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, supaya hidup kita menjadi orang yang bijak dan takut kepada Tuhan. Orang-orang yang benar-benar mengasihi dan melayani Tuhan. Orang-orang yang merendahkan diri dan menaklukkan diri kepada firman, dan terus berpegang pada firman Tuhan. Bukan hanya saja berpegang kepada firman, dan semakin hari semakin kita berakar di dalam firman Tuhan itu, mencintai firman Tuhan itu, sehingga boleh menghasilkan buah-buah yang manis, yang boleh dinikmati oleh siapa saja, ya. Terlebih-lebih, saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan melalui PA ini meneguhkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu kembali
di dalam pertemuan-pertemuan kami. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarnya. Amin.